Mall Surabaya dan bakal ngobrol sama aku Abraham as a founder, as a creative director of Behin Tailor, the man behind Behin Tailor yang sudah 90 tahun ada di Indonesia. Bisnisnya seperti apa? Gimana cara membangun bisnisnya? Khususnya bisnis jas dari tahun ke tahun. Langsung aja, check this out. Well, teman-teman semua, sekarang saya sudah bersama dengan Ko Abraham di sini sebagai Creative Director of Behin Tailor ya Ko ya. Hai Ko Abraham, gimana kabarnya? Baik. Senang banget hari ini boleh punya kesempatan ngobrol sama Ko Abraham. Biasanya kalau main ke tailor kan cuma fitting apa, ngobrolnya nggak terlalu panjang. Kali ini kita punya waktu yang panjang ya Ko ya. Kesibukannya apa aja sekarang Ko Abraham? Kalau sekarang gitu kita udah balik kayak normal sih. Maksudnya kan event-event wedding juga udah mulai balik. Setelah 5 bulan ya Ko ya, mulai Maret kan? Iya benar. 4-5 bulan lah. 4-5 bulanan, jadi di bulan ini kok merasa udah mulai kembali ke masa seperti itu? Iya, bulan 8 ini sih. Udah hampir 90% lah. Oke. Nah, orang-orang itu pasti penasaran ya. Ini kan Ko Abraham adalah man behind Behin Tailor. Di baliknya Behin Tailor yang sudah puluhan tahun. Sebenarnya aku penasaran sebenarnya dulu pengen nanya background pendidikannya Ko Abraham itu apa? Kok terjun di dunia fashion? Jadi kalau background secara formalnya aku sampai SMA. Cuman after itu memang aku ambil kursus-kursus desain seperti itu. Cuman basically walaupun aku ambil kursus sebenarnya udah bisa karena kan otodidak dari family sudah seperti itu. Oh oke. Jadi emang karena ini bisnis, kalau nggak salah family bisnis, Betul. turun-menurun. Jadi Koko juga dari kecil mungkin sudah belajar sedikit tentang bagaimana fashion. Jadi Koko juga nggak spesifik mengambil perkuliahan Benar. tentang desain. Benar. Tapi emang dari kecil suka sama desain khususnya fashion gitu. Suka. Kenapa tuh? Karena lihat orang tua mulai dari engkong gitu mungkin, atau karena Jadi ceritanya mungkin ya, jadi kayak dulu sepulang sekolah selalu ke butik, jadi nggak pernah langsung pulang ke rumah, jadi selalu ke butik sampai malam. Jadi itu udah kayak dibentuk dari kecil sudah seperti itu, jadi kayak udah kebiasaan. Jadi mau nggak mau, walaupun awalnya mungkin nggak cinta ya, tapi sekarang jadi suka kayak gitu. karena setiap hari yang dilihat gitu. Benar. Nah, mungkin teman-teman yang menyaksikan ini penasaran juga Pak Abraham udah berapa tahun sih Behin Tailor? Kalau tahun ini kita 90 tahun. 90 tahun, berarti ini start dari, ini kan 2020 nih, berarti start dari 1930. 1930. Iya. Wow. Luar biasa sekali. Itu sudah berapa generasi Pak Abraham? 4 generasi. generasi. Berarti mulai dari Papanya Engkong. Tongco ya? Tongco, ya. Tongco, Engkong, terus papanya Ko Abraham, terus ke Ko Abraham. Betul. Oke, Ko Abraham sendiri berapa bersaudara? Kalau kebetulan aku satu sama JJ. Oh, oke, 2. Dan ini turunnya ke Koko gitu. Jadi benar-benar cowok-cowok semua gitu ya. Bener. Boleh dong Ko Abraham mungkin diceritain ke teman-teman seperti apa sih sejarah singkatnya Behin Tailor? Ini kan sudah 10 tahun. Aku yakin ini perjalanan yang panjang. Oke. Ceritain dong sejarah singkatnya seperti apa? Jadi sebenarnya bisnis tailor ini kita nggak mulai dari 1930 tapi dari 1915. Lebih lama Lagi, cuman dari 1915 itu kita namanya bukan Behin. Oke. Seperti itu, dulu pakai nama tulisan bahasa Cina seperti itu. Oke. Cuman memang pada waktu itu di Indonesia sendiri tidak boleh pakai tulisan bahasa Cina, sehingga kita ganti nama ke Behin Tailor itu di tahun 1930. Oke. Seperti itu. Oke. Behin Tailor sendiri itu artinya apa tuh? Arti dari Behin. Jadi gini, Behin itu kalau bahasa Chinese-nya dulu kita itu ngomongnya meisin, artinya itu kalau orang pakai jahitan kita itu berbahagia, seperti itu. Oh, oke, berarti Behin itu diambil dari kata meisin. Iya. Yang arti katanya adalah bahagia. Betul. Jadi ketika orang bikin jas itu kan berarti memang sampai mereka berani bikin itu kan berarti untuk special event. Iya, untuk nah, momen-momen untuk tertentu. memang momen-momen tertentu. Nah, untuk momen-momen tertentu itu di mana mereka harus happy ketika mereka pakai jas bikinan kita seperti itu. Oke, itu bahasa apa kok Behin? Chinese sih. Bahasa Chinese. Iya. Oke, dan itu udah dari zaman Engkong berarti. Kongco. Kongco, betul. Dari pertama kali. Iya. Sampai sekarang, jadi kalau orang ngomong tentang Behin, saya yakin udah banyak yang tahu berarti. Nah, yang membedakan nih kok, yang membedakan Behin Tailor dengan tailor-tailor yang lainnya itu seperti apa? Ada nggak sih kayak visi misi atau tujuan tertentu yang dibangun sama Behin dan itu membuat Behin ini beda dibandingkan yang lain? Ini kalau untuk tailor lain sendiri saya sebenarnya kurang paham juga
juga. Oke. Cuman kalau untuk dibikin sendiri, satu yang aku pegang dari orang tua adalah dimana kalau kita kerja jasa, kita kerja sebuah desain, itu yang kita kedepankan itu bukan uangnya lagi gitu, Oke. tapi gimana caranya ketika orang pakai kita itu merasa happy, merasa puas gitu. Di luar itu uang itu bonus lah, seperti itu. Karena kan memang kita kalau kerja desain seperti ini dari passion ya, jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa semuanya dinilai dengan uang kayak gitu. Berarti benar-benar prinsip customer adalah raja itu Betul. sangat diterapkan sekali di dunia Benar. buat orang. Jadi nggak cuma namanya bikin orang happy, tapi cara untuk melayani mereka juga benar-benar bisa membuat mereka happy. Betul. Gitu. Nah, kok Abraham, aku penasaran gitu ya, di dunia di Indonesia itu bisnis itu kan banyak, tapi kenapa kok Abraham itu memilih bisnis fashion khususnya retailer? Ada nggak sih alasan tertentu? Apalagi kan tadi Pak Abraham juga ngomong dari kecil udah mencintainya gitu. Ya, jadi dari kecil, jadi dari masa kecil terus SMP, SMA, memang kalau untuk fashion pria aku suka banget kayak gitu. Cuman sempat pada waktu SMA itu nggak kepikir untuk menerusin bisnis ini. Oke. Jadi kepikirannya pada waktu itu aku sempat sekolah chef juga, bro. Sekolah chef. Iya, sempat sekolah chef. Ya, boleh tahu kenapa itu? Sedikit mungkin kenapa Jadi kok gini, pengen pada belajar waktu chef? masa-masa SMA, Iya. terus terang itu papa aku memang nggak concern di bisnis ini kayak gitu. Jadi bisnis ini istilahnya kurang menghasilkan pada waktu itu. Oke. Seperti itu. Nah, ketika kurang menghasilkan, aku melihat kok ada pandangan lain ya daripada tailor ini. Oke. Yang kebetulan mungkin passion itu memang di seni. Jadi kalau enggak desain baju cowok, mungkin ya larinya ke chef itu tadi. Ke masak itu Masak tadi. kan karena nggak cuma melulu tentang rasa, tapi juga tentang plating. Betul. Bikin makanan itu Benar. indah dilihat gitu. Nah, Ah. sekarang berarti ke fashion supaya kelihatan kalau orang pakai jas itu jadi indah. Gitu. Benar. Nah, ceritanya after aku sekolah chef, sekolah masak, terus ada masa-masa break kan. Nah, masa-masa break itu aku masuk ke kantor. Oke. Istilahnya ya kayak untuk bantu-bantu lah gitu. Nah, di masa aku bantu-bantu itu aku mulai ketemu klien, mulai ketemu customer daripada bikin ini gitu. Nah, secara nggak langsung di sana tiba-tiba itu ada dorongan kuat dari diriku untuk nerusin ini akhirnya seperti itu. Oke, jadi dorongan yang kuat karena aku lihat wah, kayaknya bisnis ini bisa dikembangkan dan ini juga sangat bisa berprospek gitu ya. Benar, cuman mungkin selama ini di masa yang sebelumnya mungkin ada sistem-sistem yang salah seperti itu. Oke, jadi memang mengikuti perkembangan zaman pun, Abraham juga melihat seperti apa sih kebutuhan customer sampai akhirnya bisa bertahan 90 tahun. 90 tahun lamanya. Nah, sekarang aku jadi penasaran karena Abraham ini sudah benar-benar mengikuti generasi dari 4 generasi, bayangkan 4 generasi dari Kongjoy tadi sampai ke Abraham 90 tahun. Melihat tren jas tahun ke tahun gitu. Dari yang dulu, karena meskipun Abraham belum benar-benar fokus gitu pekerjaannya, tapi kan paling itu udah mulai melihat kan dari Abraham dari zaman masih kecil. Oke, apa sih yang membedakan jas dari dulu sampai sekarang 1930 loh. Ya, Sampai sekarang. jadi sebenarnya kalau kita ngomong jas dari masa ke masanya itu biasanya kita melihatnya itu dari setiap 10 tahun. Itu 10 baru tahun. agak terasa bedanya. Ini khusus di jas atau fashion keseluruhan? Aku detailin di jasnya. Di jas ya? Seperti itu. 10 tahun. Enggak mostly pasti 10 tahun ya, Ya, cuma kayak kurang lebih lebih. detailnya itu per 10 tahun seperti itu. Apa yang membedakan dari 10 tahun itu tuh? Nah, jadi biasanya misalkan kayak dari kita ngomong dari 1970 lah, jangan jauh-jauh ya kan. 1970 itu musim yang pakai jas yang kerahnya di luar. Oh, Itu ya. oke. Dan seperti itu. Yang lebih kebuka terus kerannya dikeluarin. Betul, ya mungkin zamannya artis Presley Ya. pada waktu zaman-zaman Itu zamannya mama papa saya. Terus beda 10 tahun konsepnya tetap sama, mereka tetap pakai kelihatannya agak oversize seperti itu, cuman lebih rapi, jadi kerannya lebih tertutup, mereka lebih berdasi seperti itu. Oh, oke. Kalau yang sekarang ke Nah. tahun-tahunnya sekarang, Jadi ada beda. perubahan yang signifikan nggak? Kalau misalkan kita ngomong tahun 2020, ini sebenarnya udah mulai balik lagi ke oversize. Oh, oke. Cuman itu memang untuk beberapa orang tertentu aja ya yang memang berani untuk pakai kostum seperti itu. Cuman kalau mostly kita ngomong untuk kerja, untuk wedding, tetap sih konsepnya ya cuttingannya slim, terus yang klasik-klasik seperti itu. Cuman kalau trennya sebenarnya apa sekarang udah mulai balik ke oversize. Jadi celana itu mulai nggak terlalu yang tight banget ya kan. Jadi udah agak yang Gobor-gobor iya, gitu. seperti itu. Cuman tetap looknya beda dengan pada zaman sekitar tahun 90-an yang baggy-baggy itu tetap beda. Oke. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman juga
juga. Ya? Benar. Jadi kayak istilahnya walaupun fashion ini balik, cuma tetap ada detail-detail yang dipoles. Unsur-unsur modernnya Betul. dimasukkan. Iya. Well, Pak Abraham, dari tadi kita ngobrolin tentang sejarah banyak banget ya. Aku tuh penasaran sebenarnya jas ini tuh trennya dari kapan sih Pak Abraham? Kalau kita ngomong jas itu sebenarnya sudah sekitaran dari mungkin sekitar 300-400 tahun yang lalu. Lama banget sih ya. Betul. Itu dari budaya dari mana kok pakai jas sebenarnya? Dari Eropa. Dari Eropa. Dari Eropa. Di sana mereka mulai dari usia berapa pakai jas? Jadi gini, ceritanya pada waktu di luar negeri, memang mereka budayanya itu sejak mereka masuk ke elementary school, SD, itu mereka udah pakai jas. Dari zaman sekolah. Betul. Jadi itu udah kebawa habit ya. Jadi sampai mereka bekerja, mereka daily wear-nya mereka itu adalah jas. Seperti itu. Kalau di sana dari kecil udah kebiasaan gitu ya. Betul. Jadi nggak perlu mau panas, mau apa. Benar. Kalau kita kan mungkin karena nggak kebiasaan. Betul. Kalau jas itu kalau di Indonesia kalau menurut aku pribadi nih ya, kalau nggak tahu nanti kalau Bro boleh berbagi. Kalau di Indonesia kan orang-orang biasanya cuma pakai untuk occasion atau event-event momen-momen tertentu. Jadi kadang ngerasa gerah. Biasanya Betul. cuma pakai kaos, pakai hand ini tiba-tiba dirangkap-rangkap kayak gitu. Karena bukan baju daerahnya seperti itu. Oh, iya. Jadi kenapa kalau di luar negeri itu mereka bisa kayak itu jadi daily wear karena itu istilahnya baju daerahnya mereka, baju kesehariannya mereka. Kalau yang di sini memang kayak batik gitu lah ya. betul. Kalau di sini mungkin baju adat, cuman mungkin kalah popularitas kali ya, sama mungkin yang dari luar seperti itu. Terus kenapa kalau menurut Kak Abraham nih pendapat Kak Abraham, kenapa kok budaya itu bisa masuk ke Indonesia sampai sekarang gitu bertahan juga orang-orang suka pakai jas? Nah, kalau untuk masuk ke Indonesianya, pasti kalau kita lihat karena mungkin zamannya sekitar 1800-1900 itu kan banyak penjajah juga masuk ke Indonesia. Nah, itu mau nggak mau itu membawa habit pejabat-pejabat Indonesia untuk menggunakan jas pada waktu itu. Oke, jadi emang karena mungkin orang-orang Indonesia juga udah melihat Betul. dari yang dulu pakai jas, jadi mungkin habit itu kebawa. Betul. Nah, tapi kalau habit yang sekarang kenapa? Orang-orang itu lebih banyak itu menggunakan untuk event-event tertentu. Apakah karena mereka merasa bahwa oh jas ini sesuatu yang melihat kalau dilihat itu mereka jauh lebih beda atau punya jabatan khusus kayak gitu. Betul. Nah, itu image-nya di Image-nya. Indonesia seperti itu. Jadi mereka melihat kalau orang menggunakan jas itu berarti kedudukannya mungkin yang sudah tinggi. Oke. Sebenarnya kalau lihat semakin kesini Ya. di Indonesia sendiri sudah mulai banyak lah beberapa kantor-kantor tertentu yang memang mereka mengharuskan pakai jas. Tujuannya pakai jas sendiri adalah tujuannya untuk menghargai diri kita sendiri sih. Oke. Jadi kita selalu kelihatan bagus, kita kelihatan prima di depan klien ataupun rekan kerja seperti itu. Makna memakai jas itu sebenarnya apa sih Pak Abraham? Aku itu pernah dengar dari orang dan juga sempat baca beberapa artikel kalau misalkan sebenarnya jas itu dibentuknya tuh untuk supaya itu menutupi gitu atau memperbaiki bagian-bagian tubuh kita supaya jauh lebih bagus gitu. Benar nggak sih Pak Abraham? Nah, itu ada berkaitannya dengan yang tadi saya sebutkan bahwa itu membuat penampilan kita kelihatan prima. Karena memang menggunakan jas itu ada material-material tertentu yang mereka tujuannya untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari body kita seperti itu. Kalau misalkan cowok misalnya di bagian bahu gitu ya Pak. Betul. Supaya terlihat lebih dijam gitu kan. Jadi kalau untuk cowok Asia ya terutama ya, cowok Asia misalkan mereka yang tipe badannya kecil banget, Oke. nah kecil banget, mereka yang kurang kelihatan berisi. Dengan menggunakan jas pasti mereka akan kelihatan gagah dong, Iya. kayak gitu. Walaupun orang tetap kelihatannya mereka tetap kecil ya, Iya. cuma kayak pasti ada feel yang berbeda dengan ketika mereka hanya pakai kemeja atau pakai batik biasa. Jadi kalau pakai jas orang bisa lihat, wih beda ya, jauh lebih keren. Betul. Something yang different gitu. Itu kalau mereka yang badannya kecil, Pak. Kalau yang badannya besar gimana Pak? Nah, kalau untuk yang badannya besar, misalkan kita ngomong agak besar banget gitu ya, Iya. tujuannya untuk kelihatan merampingkan seperti itu. Itu yang biasanya aku selalu request sama Bapak. Kok dirapat tuh dibuat selipit supaya kelihatan lebih slim. Nah, kalau jas itu sebenarnya budayanya dari cowok dulu atau terus berkembang ke cewek atau dari awal cowok? Cowok. Cowok. Ke cowok. Jadi awalnya itu dari cowok dulu, karena memang itu jadi daily wear-nya cowok. Pada waktu masa itu sih cewek pakai dress yang formal. Cuman dressnya juga menggunakan material jas. Yang panjang-panjang itu kan Bu biasanya? Iya, panjang, cuman materialnya kadang ada yang menggunakan material jas juga, jadi looknya juga kaku, juga formal seperti Jadi itu. tetap kelihatan anggun. Betul, betul. Ya. Cuman memang semakin kesini, jas itu nggak hanya untuk cowok, tapi juga untuk cewek juga. Mulai kapan itu Pak? Kalau untuk cewek sebenarnya udah dari lama. Ya. Cuman kalau untuk sekitaran 3-4 tahun yang lalu Ya. itu mulai cewek itu mulai dari luarnya juga pakai jas. Cuman yang memang lebih fancy, lebih fashion ya. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya orang-orang juga melihat perkembangan zaman, mereka juga ikut dan merasa
kalau misalkan tadi kita bahas jazz dengan sejarahnya, kemudian sampai era sekarang itu kebanyakan orang-orang image yang dibangun, dan kita bahas image yang dibangun adalah jazz dipakai untuk occasion, event-event, momen-momen tertentu. Dan aku sangat tertarik sekali beberapa event terakhir kayaknya ya, gue sebelum pandemi di tahun ini ya gue ya. Di Hinteler itu mengadakan event namanya Man of Multiverse. Oh, betul ya? benar. Dan aku selalu menghadiri ya dengan jas yang sama kayak kalau karena tahun lalu juga aku bikin warna ini keren banget, warnanya juga mengikuti perkembangan zaman. Menurutku kan juga melihat kira-kira apa nih warna yang cocok. Terus waktu itu aku tertarik sama warna hijau. Nah, di Man of Multiverse itu kalau nggak salah itu menceritakan dan visi misi yang ingin dibawa oleh Bill Taylor sekarang itu pengen membuat jazz itu nggak cuma untuk occasion atau event-event tertentu, betul, tapi bisa jadi daily wear. Betul. Sempat Abraham katakan itu apa maksudnya? Jadi dari kemarin kenapa sih kok kita bikin Man of Multiverse? Jadi Man of Multiverse itu kalau kita terjemahkan sendiri artinya adalah beragam pria dari berbagai profesi. Kemarin makanya kita kan sempat mengundang beberapa narasumber yang profesinya berbeda-beda. Ada yang pengusaha, ada yang fotografer, ada yang dokter, ada yang influencer juga. Tapi ternyata dari 4 profesi yang berbeda ini ternyata mereka bisa menggunakan jazz dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang yang berbeda-beda, tapi tetap membawa impact yang sama, yaitu untuk penampilan mereka jauh lebih baik. Seperti itu. Itu yang kita pengen ke influence ke pria-pria di Indonesia supaya mereka lebih bagus lagi dalam berbusana seperti itu. Jadi bahwa orang yang pakai jas itu bukan pengusaha saja, tapi influencer, dokter, ataupun fotografer, mereka bisa berpenampilan menarik dengan menggunakan jas. Segala bidang pekerjaan itu bisa menggunakan jas, tinggal lagi menyesuaikan seperti apa stylenya seperti apa, look yang ingin mereka tampilkan dan tetap membuat mereka merasa nyaman. Benar. Selain nyaman, ya itu tadi karena emang tujuan dari jas itu adalah membuat mereka jadi tubuhnya terlihat lebih bagus. Betul. Jadi kalau menurut aku pribadi nih, itu menambah self confidence ya kan. Betul. Orang jadi jauh lebih percaya diri karena dia memperhatikan penampilannya. Nah tapi permasalahannya nih kalau misalkan orang menggunakan jas, biasanya mereka punya stigma gitu ya, padahal wah panas sumuk risih kayak gitu kan. Nah ini yang buat orang akhirnya males gitu, akhirnya dari kecil kan mereka udah gak kebiasaan. Nah kalau melihat hal itu, apa yang diterapkan sama Bill Taylor supaya orang nyaman, apalagi Abraham juga pengen ini jadi daily wear, Man of Multiverse. Apakah ada dari bahan khususnya, proses pengerjaannya gimana? Jadi sebenarnya begini, kita kepingin tahu dulu tujuannya jas ini dipakai untuk apa dulu. Misalkan kita untuk klien, jelas-jelas nanti bakalan jas ini dipakai untuk outdoor. Kita lebih sarankan materialnya lebih ke linen atau misalkan tropical wool. Jadi yang memang dia ramah di bawah matahari. Seperti itu. Cuman tapi kalau ditanya apakah tetap panas? Ya panas, karena tetap di bawah matahari gitu. Cuman paling enggak tetap nyaman lah, seperti kita pakai kemeja gitu. Jadi nggak terlalu yang tebel ya, material wool kasmir yang seperti dipakai di indoor kayak gitu. Berarti ada banyak ya Bu, ada jenis-jenisnya ada banyak. Jadi kadang di internet juga menyuguhkan ke customer-nya kira-kira mau pilih yang mana. Betul. Cuman sebelumnya kita kan tanya dulu mereka tujuannya untuk apa. Jadi balik lagi bergantung dengan tujuannya apa. Nah, aku pribadi nih ya Pak Bram ya, sebagai orang yang cinta fashion, kemudian aku juga suka banget pakai jas gitu, karena makanya itu yang bikin aku kemarin tuh menarik banget dan pengen banget gitu ikutin Man of Multiverse, karena ya itu bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi kalau bisa itu juga jadi daily outfit, itu kan keren banget gitu. Nah, apa aja yang dikembangkan sama Bill Taylor hingga bisa bertahan sampai 90 tahun lamanya? Yang pertama, kita yang untuk bikin kita bertahan, terutama pertama adalah kita pertahanin resep-resep kita yang dari dulu memang udah bagus dan itu nggak bisa dirubah, kita pertahanin. Ini bahasanya bahasa koki banget sih. Resep-resepnya apa aja resep-resep yang dari dulu sampai sekarang dibawa dan diterapkan. Jadi zaman sekarang itu banyak banget, maksudnya aku nggak ngomong penjahit atau tailor lain ya, cuma maksudnya banyak banget orang yang ambil praktisnya dalam menggunakan metode jas yang baru. Jadi mereka menggunakan fuse yang 100% menggunakan lem-leman, dan itu pasti hasilnya kurang bagus. Seperti itu. Nggak awet pasti ya? Nggak awet, betul. Dan sebenarnya kalau kita ngomong nggak awet, jas ini pasti awet karena kalau di Indonesia sendiri kan mereka masih jarang pakai kan, seperti itu. Itu maksudnya jahitannya pakai lem-leman gitu? Iya benar. Nah, cuman kalau kita bikin sendiri, kita minim, kita tuh half canvassing. Jadi benar masih ada menggunakan metode lem, cuman tetap nggak 100% lem seperti itu. Itu pun
kita tetap sesuaikan ya, karena memang ada karakteristik bahan tertentu yang memang dibikin full canvassing pun juga nggak bagus. Contohnya apa? Bahan linen. Ya itu kan bahannya jatuh kan. Bahannya itu tipe yang jatuh, tipe yang kayak katun, kayak bahan kemeja. Nah kalau bahan seperti itu kita bikin full canvassing, pas dipakai pun dia udah, maksudnya gini, bahan itu udah rawan lungsep, udah rawan kucel, wrinkle gitu kan. Nah apalagi kalau dibikin dengan metode seperti itu, dipakai ya udah kelihatan langsung lusuh banget seperti itu. Nah itu nggak bisa. Nah kalau untuk bahan yang full canvassing, kita lebih ke jas yang benar-benar formal wear, yang menggunakan bahan wool cashmere. Itu biasanya dipakai untuk kalau mereka yang wedding, terus misalkan untuk meeting, gathering, tapi yang memang dalam normal, maksudnya formal. Kayak gitu. event formal di ballroom, Betul. acara-acara kenegaraan, acara-acara Benar. besar gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang target market sendiri, kalau bikin tailor target marketnya seperti apa? Target marketnya emang sasarannya itu ke siapa? Cowok, cewek, kemudian emang untuk spesifik untuk wedding kah apa? Atau sekarang udah merambah ke yang lain? Jadi kalau untuk target market kita sendiri sih untuk semuanya sih, maksudnya dalam artian nggak hanya untuk cowok, cewek, terus ataupun untuk wedding, semuanya. Jadi kalau nggak salah itu baru kan? Baru. Mulai tahun berapa? Sebenarnya kalau untuk kita ngerjain jas cewek udah dari lama, cuman kita launching di depan publik bener-bener, bahwa bikin ini salah satu tailor made khusus untuk perempuan kita tahun lalu. Oh, ya jadi buat khusus untuk sekarang diresmikan buat cewek khusus juga. Betul. Iya. Terus berarti target marketnya sekarang semua ya, Bang? Semuanya, cuman memang mungkin mindsetnya masyarakat tetap banyaknya di wedding kayak gitu. Cuman tetap ada yang lain juga. Yang lain juga, apalagi sekarang yang dibuat juga semakin banyak ya untuk khususnya mereka diversity. Nah, selanjutnya kalau ngomongin tentang klien nih, 90 tahun, bisa kehitung nggak udah berapa kliennya? Kehitung nggak sih kok? Sampai udah berapa gitu klien kurang lebih? Kalau data bisa, cuman kita nggak pernah ngitung. Mungkin beberapa tahun belakangan ini bisa lah ya di track lewat. Bisa. Kalau beberapa tahun belakangan ini bisa. Kalau teknologinya kayak itu data-data mungkin itu Benar, bisa. itu masih ada. Dia itu nggak dihitung ya gue ya. Udah sampai berapa? Kita ngomong paling 2000 ini ya, 2019 kali ya. 2019 itu kita ada di angka kurang lebihnya sekitar 4.500 klien. 4.500 jas kurang lebih berarti yang keluar. Klien dong ya. Lebih, iya benar. Jadi satu klien bisa jadi dalam setahun 2019 itu bikin lebih dari sekali. Betul. Jadi dan misalkan gini kan kita misalkan satu nota, satu bon itu kan misalkan nggak hanya untuk grupnya aja, tapi misalkan papanya apa itu kan jadi satu nota juga. Cuman kemarin kita sempat hitung itu kurang lebih sekitar 4.500-an. 4.500. Nah, tadi kan kalau belum juga sempat ngomong kalau misalkan Bini juga mengerjakan banyak khususnya di wedding. Nah kalau ngomong tentang bisnis sendiri, apakah emang benar kata banyak orang kok ada bulan-bulan tertentu yang weddingnya rame tapi juga sepi? Apa itu juga berdampak akhirnya kepada penjualan yang ada di Bini itu naik turun gitu dalam setahun? Kalau di Bini sendiri enggak. Jadi karena kalau di Indonesia sendiri kita ngomong bulannya orang nggak wedding itu ada di bulan 4 sama di bulan Suro kalau orang yang masih percaya ya. Tapi apakah di masa itu kita sepi? Ya enggak, karena di masa itu kan cuma 2 bulan. Film dan waktu 2 bulan itu mereka persiapkan untuk next month-nya, untuk bulan berikutnya. Jadi nggak terlalu berdampak lah, nggak ngefek sih. Ya, biasanya orang-orang untuk event-event tertentu mereka emang persiapannya jauh-jauh hari ya. Betul. Dari berbulan-bulan sebelumnya. Benar, jadi nggak terlalu berdampak. Cuman bedanya adalah, misalkan kalau ditanya bulan berapa, misalkan bulan 3 itu musimnya orang fitting, bulan 4 itu musimnya orang ukur, nah itu bisa kayak gitu. Cuman kalau aktivitas kita di butik sendiri sih tetap saja sih, tetap ramai aja sih. Nah, dan di internet ini selama 90 tahun itu sekarang sudah ada berapa cabang Abraham? 4 ya? Iya. Kalau di Surabaya ada 3, di Jakarta Timur, kemudian Tengah, sama satu lagi di Barat. Kemudian kalau yang di Jakarta ada di mana? Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Jadi total ada 4. Ada rencana buat ekspansi ke kota-kota lain lagi? Menambahkan banyak cabang-cabang? Pastinya ada. Cuman kita memang dalam membuka cabang kita pun juga nggak sembarangan. Karena percuma misalkan kalau bukanya gampang, tapi untuk maintenance-nya itu yang nggak gampang. Susah. Ini dari tadi kita ngobrol tentang bisnisnya bikin yang 90 tahun dengan tadi kurang lebih 4.500 customer gitu ya selama 2019.
Dan di 4 cabang, dan bisa jadi 4.500 itu per keluarga per nama kan bikinnya nggak cuma satu ya, Bro? Betul. Satu keluarga. Boleh nggak sih lo tahu kira-kira sampai omset angka berapa yang pendapatannya bikin misalkan dalam 1 bulan gitu di rame-ramenya gitu sampai tembus berapa sih kok? Kalau rame-rame Iya, ya, rame-ramenya. kalau rame-ramenya banget itu 1,2 lah. 1,2 dalam sebulan itu kok. Iya. Wah, luar biasa. Jadi emang kalau misalkan ya ngomong tentang bisnis sendiri, itu sebenarnya bisnis apapun kalau misalkan detailer, khususnya ini detailer ya, itu pasti bisa sampai mencapai angka itu kalau konsistensinya dipertahankan. Kalau menurut saya ya nggak sih kok. Betul. Apalagi kan ini 90 tahun, kita nggak cuma ngomong tentang omsetnya tadi sudah sampai di angka lebih dari 1 itu, tapi prosesnya itu loh ya, perjalanannya 90 tahun itu yang tentunya tidak mudah. Dan Pak Abraham juga menunjukkan sampai hari ini tetap bisa eksis di retailer itu juga karena tetap menjaga konsistensinya dan juga ada tujuan-tujuan yang selalu diterapkan di sana. By the way, thank you banget Pak Abraham buat koleksi-koleksi bikin yang selalu support aku juga kapanpun dan dimanapun dengan warna-warnanya. Hari ini kita kayaknya warnanya super Ceria sekali. Aku dengan warna biru, Pak Abraham dengan warna hijau. Thank you banget Pak Abraham udah selalu support juga selama ini. Dan hari ini kalau teman-teman sadar nih ya, dari tadi kita juga pakai sepatu kembaran ya Pak Abraham. Ini dari Prabu Indonesia. Ini persis banget. Cuman ukurannya aja kita yang beda. Nyaman nggak kok sepatunya? Nyaman banget. Ya, karena selain kalau ngomong penampilan, kalau buat aku nih kok seluruhnya harus bikin nyaman. Betul. Ya kan kalau jasnya dari ini udah nyaman, sepatunya yang dipakai juga harus nyaman dan cocok gitu ya, mix and match-nya harus pas gitu. Kalau melihat dari koleksi-koleksinya Prabu ini juga emang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam style, mulai dari yang casual, Formal. sampai formal itu juga bisa, dan emang nyaman banget pakainya meskipun lokal brand tapi ini kualitasnya oke punya. Dan sekarang aku mau lanjut ngobrolin tentang tips and trick nih buat teman-teman yang nonton Pak Abraham. Pasti mereka penasaran kira-kira apa sih yang cocok buat aku, seperti apa jas yang cocok buat aku, warnanya, modelnya, itu ada nggak tips dari Pak Abraham sendiri? Jadi semakin kesini memang kita tracknya itu lebih ke occasionnya seperti apa gitu. Jadi kalau kita ngomong masalah body, masalah bentuk badan, untuk color itu nggak terlalu masalah seperti itu. Cuman lebih ke eventnya seperti apa, kita lebih masukin seperti itu. Temanya gitu Betul, biasanya kan itu yang lebih kita matchingin sekarang. Ya, jadi kalau misalkan temanya outdoor sama indoor biasanya kan ada perbedaan dari warna, bahan gitu. Benar. Biasanya di situ juga seluruh customer biasanya punya waktu untuk bisa konsultasi. Betul. Gitu ya. Ada berapa orang total sekarang di mulai dari desainer, penjahitnya, marketing dan yang lain total? Ingat nggak kehitung ini kayaknya. Kok berapa lagi jauh ini? Kira-kira berapa ini di 117. 117. Iya. 117 Ya memang banyaknya di penjahit sih. Kalau untuk kantor sendiri karena paling- produksi jalan terus ya. Iya, paling kalau untuk kantor sendiri paling sekitar 30 sampai 35. 30 Sisanya penjahit. Sisanya penjahit. Oke. Jadi mereka ada training juga ya kok, karena kan harus benar-benar menunjukkan karakteristik dari Betul. diri gitu. Jadi sebelum karyawan masuk kan memang kita ada trainingnya semua. Ya. Jadi di mana walaupun karyawan ini nggak dari kita, cuman kan mereka punya karakteristik sendiri. Nah itu yang harus kita arahkan sesuai dengan ciri khasnya kita. Seperti itu. Nah selanjutnya kalau misalkan tadi kita udah ngomong tips, jadi tergantung mau dipakai untuk apa jasnya dan juga tempatnya. Selanjutnya kok kalau misalkan menjaga jas sendiri itu seperti apa? Kan kalau yang aku tahu jas nggak boleh dicuci ya Bro ya. Iya, Nggak boleh dikucek. nggak boleh dipuncak, cuman di dryclean seperti itu. Kalau di dry clean itu berarti dia pakai uap gitu ya. Iya, jadi kayak bukan seperti uap ya, cuman di dry, benar-benar pakai angin. Oh. Seperti itu. Cuman ada obatnya tetap untuk membersihkan bakteri-bakterinya seperti itu. Oke, jadi di sini teman-teman juga harus perhatikan kalau misalkan jas itu harus juga menjaga. Kalau ngomongin tentang harga sendiri jas dibikin itu start dari angka berapa atau sampai berapa? Startnya ya, kalau startnya kita dari harga 3 juta. 3 jutaan sampai berapa kok yang paling mahal? 70-an lah ya. 70. Itu dilihat dari apa? Bahannya, Oh. materialnya. Biasanya bahan apa kok yang sampai 70 juta? Nggak sebut merek sih, cuman maksudnya Ada brandnya. Ada brandnya, betul. Oh, jadi Ada brand dan misalkan kalau dari brand itu mengeluarkan kayak limited edition, koleksi tertentu, nah itu harganya bisa tinggi. Oh, berarti ada banyak juga brand-brand yang mengeluarkan cuma material bahan, kemudian bikin yang produksi itu juga bisa.
Bisa, jadi kayak brand tertentu gitu ya, mereka mengeluarkan limited edition, misalkan koleksi ini, dan itu misalkan kayak di dunia hanya ada 20 pieces seperti itu. Nah itu yang harganya memang tinggi sekali gitu. Kadang orang udah nggak lihat harga lagi kalau sudah berani seperti itu, mereka lebih ke koleksinya mereka untuk brand tersebut. Jadi balik lagi nih ke preferensi tiap orang, karena tiap orang juga punya minat preferensi yang berbeda-beda gitu ya. Nah kalau ngomongin tentang bagaimana cara strategi bikin untuk branding 90 tahun, gimana caranya untuk mempertahankan dan juga membranding hingga sampai saat ini? Sebenarnya yang branding yang paling penting adalah produk kita sendiri. Itu yang nggak bisa dipindah-pindah, maksudnya nggak bisa diubah. Kualitas ya? Betul, ngomong kualitas itu nggak bisa. Kita mau sepintar apapun brandingnya, fashion show lah, apa event apapun, tapi kalau kualitas kita jelek, tetap tidak akan menjual seperti itu. Cuman maksudnya kalau branding saat ini ya kita konsisten bikin event, kita terus memperkenalkan style-style jester baru itu seperti apa, dan juga salah satunya Man of Multiverse itu, gimana kita itu menunjukkan bahwa pria-pria ini dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan usaha yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bisa kelihatan keren dengan menggunakan jas. Oke, jadi kalau Ko Abraham sendiri melihat apa sih yang membedakan cara maintain bikin tailor bisnis jas ini dibandingkan bisnis-bisnis yang lainnya? Ada nggak strategi yang Ko Abraham melihat, wah ini kayaknya cuman bikin nih yang menjalankan gitu, yang membedakan dengan yang lainnya? Kepercayaan. Karena seperti lagi 90 tahun customernya udah banyak, gimana menjaga kepercayaan? Itu ada teori kan yang bilang untuk bangun image yang baik itu bertahun-tahun lamanya, tapi menghancurkannya cuma butuh waktu sekejap. Itu kenapa Ko Abraham? Ada cerita nggak tentang hal itu? Jadi kalau misalkan kepercayaan itu memang nggak bisa dibeli dalam mahal harganya, itu lebih mahal daripada apapun. Jadi misalkan masalah tepat waktu, terus habis itu kualitas jasnya, itu memang satu kepercayaan yang walaupun misalkan gini ya, ada tailor sebelah misalnya yang dia membrandingnya juga luar biasa, tapi ketika dia kan namanya lagi naik misalkan seperti itu ya, tapi ketika orang sudah trust di kita karena mereka pengalamannya dengan kita, jahitannya tepat waktu, jahitannya bagus pas di badan, mereka nggak akan lari kemana-mana seperti itu. Berbeda dengan kita jual barang, jual produk misalkan di supermarket, produk ini ada, tapi di sana misalkan ada lebih murah sedikit, mereka dengan gampangnya akan pindah karena produknya sama. Tapi kepercayaan, personal touch itu nggak bisa dibeli. Jadi ketika kita datang ke seorang desainer, kita mendesain, kita ngomongnya dengan desainer itu enak, kita cocok, seorang desainer itu bisa mengarahkan untuk klien itu seperti apa, itu nggak bisa dibeli seperti itu. Ini kesimpulannya, loyalitas itu yang paling penting sehingga customer terus percaya sampai sekarang melihat di tailor perkembangannya sampai 90 tahun, loyalitas yang tanpa batas yang dipertahankan untuk seluruh customer itu luar biasa banget sih bertahan. Kita ngopi dulu Ko Abraham karena dari tadi udah ngobrol. Thank you juga buat RP Kopi. Ko Abraham juga udah sempat coba ya kapan hari ya. Udah. Malah ya. Ko Abraham aku mau say thank you sekali lagi. Makasih banyak udah selalu support Filemon juga sampai tahun ini, sampai saat ini 2020. Kemarin juga thank you udah support giveaway event di Instagram. Doakan juga sukses terus buat Ko Abraham, buat bikin tailor semakin banyak customernya dan juga tetap bisa mempertahankan dan juga menjaga kualitasnya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Buat kalian yang udah nonton, semoga mendapatkan hal-hal baru. Semoga konten kali ini menginspirasi kalian semua dan kalian juga bisa belajar dari sosok Ko Abraham. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga di bawah, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. So everyone, thank you for watching and of course you can.